Syafari Azami dengan NIM 250 186. Halo, perkenalkan nama aku Alia Mauliani dengan NIM 2510145. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Danika Lima Putri Radianto, biasa dipanggil Danika dengan NIM 2511129. Dan aku Sultan Raffi Muzaki dengan NIM 2507394. Perkenalkan nama saya Aksyata Tritama dengan NIM 2508877. Dan aku, Fairuzia Febi Syahrani Harahap dengan NIM 2502489. Dan kami dari kelompok 10 akan memaparkan mengenai geomorfologi vulkanik. Oke, sebelum ke pembahasan selanjutnya, aku mau jelasin dulu apa sih geomorfologi vulkanik itu. Nah, geomorfologi vulkanik itu adalah ilmu geomorfologi yang mempelajari proses terbentuknya serta perubahan bentuk lahan akibat aktivitas vulkanisme seperti letusan, lalu aliran lava dan juga endapan piroklastik yang kemudian membentuklah morfologi khas seperti gunung api atau gunung berapi. Proses terbentuknya gunung api. Jadi yang pertama itu pergerakan lempeng tektonik. Nah, kita ketahui nih teman-teman bahwa bumi ini tersusun atas lapisan-lapisan lempengnya. Ada lempeng benua dan lempeng Asia. Nah, lempeng-lempeng ini tuh terus bergerak secara perlahan di atas permukaan mantel bumi itu sendiri. Dan ketika mantel ini itu bertemu, bertubrukan dan atau saling menjauh, itu memungkinkan magma itu keluar menuju permukaan. Yang kedua, adanya dapur magma. Dapur magma ini bisa terjadi karena si kerak bumi ini dengan daerah yang suhunya sangat tinggi, di situ tuh terdapat batuan yang bisa meleleh menjadi magma. Dan ketika magma ini berkumpul di suatu ruangan besar, itu dinamakan dapur magma. Yang ketiga adalah tekanan magma meningkat. Karena panas dan tekanan bumi itu sangat besar, maka magma itu terus mencari jalan keluar dan tekanan ini memaksa magma naik menuju ke permukaan bumi melalui celah kerak bumi ataupun retakan. Selanjutnya adalah magma itu keluar ke permukaan atau yang kita bisa bilang dengan erupsi vulkanik. Nah, ketika tekanannya udah terlalu kuat, magma ini keluar lewat lubang permukaan bumi yang biasanya kita sebut dengan kawah ataupun pipa kepundan. Begitu keluar, magma ini tuh bisa menjadi lava, abu, maupun gas panas. Dan yang terakhir adalah terbentuknya gunung api. Setiap gunung itu meletus, material seperti lava, batu, ataupun abu, itu tuh menumpuk di sekitar area gunung, dan penumpukan itu berulang selama ribuan tahun dan membentuk kerucut besar, dan itulah gunung api. Klasifikasi gunung api itu dibagi menjadi 3, yaitu ada gunung api perisai, gunung api strato, dan gunung api mar. Yang pertama ada gunung api perisai, yaitu bentuknya seperti perisai yang dimana lereng gunung sangat landai, dan terjadi erupsi efusif berupa zat cair. Gunung ini juga dapat ditemukan di Hawaii, yaitu pada gunung Mauna Loa dan Mauna Koa. Lalu yang kedua ada gunung api strato, yaitu berbentuk seperti kerucut, dan terjadi erupsi efusif, yaitu letusannya kecil, letusan berupa batuan yang panas dan cair. Struktur batuannya berlapis-lapis. Dan gunung api ini dapat ditemukan di beberapa wilayah, yaitu ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Lalu yang terakhir ada gunung api mar. Bentuknya itu seperti danau kering. Dan terjadi erupsi eksplosif, yaitu letusannya besar. Di atas gunung berbentuk kawah yang besar kadang terdapat danau. Nah, ini dapat ditemukan di Gunung Api Lamongan yang ada di Jawa Timur. Oke, kali ini aku Sultan Raffi Muzaki akan memaparkan materi dari produk dan material hasil dari aktivitas vulkanik. Nah, jadi aktivitas vulkanik itu menghasilkan 3 jenis material utama, yaitu ada padat, cair, dan gas. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dari material padatnya dulu. Material padat itu bisa disebut piroklastik juga. Nah, produk-produknya apa aja sih yang dihasilkan? Bisa berupa lava beku,
Nah, lava beku itu apa? Lava beku itu adalah hasil pembekuan magma di permukaan. Lalu bisa juga berupa abu vulkanik ya. Abu vulkanik itu adalah partikel halus yang bisa terbawa angin. Bahkan radius itu sangat jauh ya terbawa anginnya tuh di udara. Lalu ada yang namanya itu tefra. Nah, tefra itu adalah semua material pada hasil letusan, kayak contohnya tuh gabungan dari abu dan lain-lain itu tuh tergabung semua dan menjadi sebuah tefra. Lalu yang kedua ada material cair. Nah, material cair ini produk yang dihasilkan itu biasanya itu lava yang paling banyak ya. Nah, lava itu apa sih? Lava itu adalah magma yang keluar dari permukaan bumi dan mengalir menuruni lereng. Oke. Nah, lava-lava ini bisa bersifat tiga ya, ada tiga sifat dari lava, yaitu ada basaltik, lalu andesitik, dan riolitik. Nah, saya akan memaparkan dari ketiga-tiganya ini. Jadi, lava basaltik itu adalah lava yang cenderung sifat itu encer. Nah, itu tuh alirannya itu biasanya itu jauh dan juga warnanya itu biasanya hitam. Nah, kalau untuk lava andesitik itu biasanya kental. Nah, kalau andesitik itu kan kental ya, jadi si alirannya itu pendek dan juga gampang membeku, mudah membeku lah di permukaan itu. Nah, kalau yang terakhir itu ada riolitik. Kalau riolitik itu lebih kentalnya lagi gitu dari andesitik, jadi sangat kental lah ya bahasanya. Nah, jadi kalau riolitik itu tuh biasanya tuh menyebabkan letusan yang sangat eksplosif dan sangat dahsyat ya. Lalu yang terakhir ada material gas. Material gas itu menghasilkan banyak produk, namun produk yang paling banyak dihasilkan dari material gas itu adalah uap air atau H2O. Lalu bisa juga karbon dioksida, CO2, sulfur dioksida atau SO2, lalu hidrogen sulfida atau H2S, dan terakhir adalah hidrogen klorida CI. Nah, gas-gas ini tuh biasanya bisa membentuk awan panas dan juga hujan asam ya, teman-teman. Nah, sekarang giliran aku yang akan membahas bagian terakhir dari video ini, yaitu manfaat dan dampak dari aktivitas vulkanik itu sendiri. Karena guys, aktivitas gunung api nggak terus-menerus soal bencana, melainkan ada manfaatnya yang sangat berguna untuk aktivitas kita di bumi ini. Jadi, kita mulai terlebih dahulu tentang yang paling sering kita lihat di berita, yaitu dampak negatifnya. Nah, letusan besar sendiri dapat membawa dampak yang besar pula, seperti rumah hancur, lahar menutupi jalan, abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita, dan penerbangan. Nah, terus, selain itu, permukaan bumi bentuknya juga bisa berubah. Aliran sungai pindah, kawah baru muncul, dan lembah bisa ketutupan. Tapi di sisi lain, setelah letusan itu mereda, ada pula manfaatnya, terutama bagi kawasan-kawasan di sekitar gunung api tersebut. Salah satunya yaitu tanah di sekitar gunung api tersebut dapat menjadi lebih subur karena banyak mineral baru seperti fosfor, nitrogen, dan kalium yang dapat membantu pertumbuhan batang dan akar serta daun. Kemudian ada pula boron, besi, dan tembaga yang dapat membantu tanaman dalam berfotosintesis. Nah, lalu ada pula energi panas bumi atau geotermal yang bisa dimanfaatin untuk listrik. Belum lagi hasil erupsinya kayak batu, pasir, dan belerang itu berguna banget buat bahan bangunan di industri. Nah, belum lagi ada potensi wisata seperti Gunung Bromo dan Gunung Merapi. Itu tuh dimanfaatin dari letusan gunung api itu sendiri. Kalau di Indonesia sendiri, contohnya Gunung Merapi itu tanahnya paling subur di Jawa Tengah. Kemudian ada Bromo yang jadi ikon wisata alam. Jadi, tinggal bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan gunung api tersebut secara bijak.